ibadah haji. Ibadah haji. Apakah pernah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Yuk kita pelajari pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji artinya bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang, menziarahi Ka'bah, dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji, karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, uang yang didapatkan pun bukan dari hasil berhutang. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saya menyambut panggilanmu, wahai Allah. Saya menyambut panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, serta kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sa'i. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang terakhir, tertib, yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji dengan urutan yang sesuai. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini
Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Yang pertama, berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot dibagi jadi dua, ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jemaah haji melaksanakan sholat maghrib di jamak dan sholat isya dengan 1 kali adzan dan iqomah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Melontar jumroh Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah. Melontar atau melempar jumroh dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut. Kerikil yang dilempar harus mengenai tugu dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumroh. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Mabit di Mina pada hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2/3 malam. Melontar jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik. Melontar jumrah merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Hikmah pelaksanaan ibadah haji: menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna, serta membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Demikian materi kali ini.